Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang mulia, yang mana perkumpulan mulia ini Allah tetapkan kita di dalamnya. Tentunya harapan kita sekaligus doa kita kepadanya, mudah-mudahan Allah tetapkan kita di dalam tempat semacam ini hingga kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini, ditempatkan pula nanti di tempat yang mulia di alam barzakh kita, ditempatkan pula di tempat yang mulia ketika hari kebangkitan kita, ditempatkan pula kita di tempat yang mulia ketika kita mencapai puncak daripada segala tempat, yaitu akhir daripada penentuan tempat kita, yaitu di dalam syurga bersama makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Salawat dan salam selalu dan selalu tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta sahabat, kerabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya, rubbama afadaka fi lailil qabdi, terkadang Allah memberikan faidah kepadamu di saat kamu berada di gelap malamnya kesusahan. Allah memberikan jalan faidah dan juga kebahagiaan di saat di mana orang tersebut atau hamba Allah tersebut didudukannya di tempat ataupun dalam keadaan gelapnya malam kesusahan, yang sejati Allah dudukkan dulu orang itu di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam problematika kehidupan. Kalau orang itu tidak mengerti, tidak paham di balik penderitaan itu ada kebahagiaan, maka dia akan menolak dan tidak terima dengan keadaan tersebut. Padahal kata Imam Ibnu Athaillah, rubbama afadak, terkadang Allah memberikan faidah kepadamu fi lailil qabdi, yaitu pada malam gelapnya penderitaan atau gelapnya malam penderitaan dan kesusahan. Bahasa lain, orang itu tidak akan mampu merasakan nikmatnya kenyang sebelum lapar. Orang itu tidak mampu merasakan nikmatnya kesempatan sebelum dia mendapatkan kesempitan. Orang itu terkadang tidak mampu merasakan nikmatnya pengetahuan sebelum adanya kejahilan ataupun kebodohan pada dirinya. Artinya Bapak Ibu, orang bisa merasakan nikmatnya sesuatu itu sebelumnya dia belum mendapatkan nikmat itu, atau sudah juga mendapatkan lalu hilang, akhirnya menyadarkan dirinya akan nikmat yang tadinya ada lalu hilang. Contoh saja, kita saat ini kumpul, indah perkumpulan semacam ini, tiba-tiba ada peraturan di mana kita tidak boleh berkumpul. Kapan? Saat Covid semalam, ya kan? Saat Covid semalam,
baru kita merasakan nikmatnya berkumpul. Setelah kita dilarang berkumpul, sebelumnya ya berkumpul saja, belum lagi kita mendapatkan nikmatnya berkumpul. Mungkin ada yang sudah mendapatkan tanpa harus melewati penderitaan, tanpa harus melewati teguran, tanpa harus melewati ujian. Tapi pada umumnya dengan adanya peraturan dilarang berkumpul, banyak manusia mengutarakan isi hatinya lewat medsos lah, ya kan? Lewat pamandirannya lah, bahwa peraturan ini membuat kita tidak bisa bertemu. Peraturan ini membuat kita tidak bisa berkumpul lagi. Ada apa dengan peraturan ini? Ini itu keluar unek-unek manusia itu menanggapi peraturan tersebut. Akhirnya setelah melewati perjalanan COVID, selesai juga masa itu dan kita bisa berkumpul lagi, timbullah nikmat, ya Allah, nikmatnya berkumpul di saat kami tak mampu atau tak bisa berkumpul. Orang beranggapan bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan uang. Nyatanya saat COVID itu ada, uang tak mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Contoh, seberapa banyaknya duit yang ia miliki, di saat COVID dia tak mampu berangkat haji, dia tak mampu berangkat umroh. Kayak apa aja banyaknya duit, di saat COVID hendak umroh kada kawa. Jangan umroh, ziarah aja kita dilarang. Jangan pula ziarah, berkumpul di masjid seorang aja dilarang. Ya. Apa namanya, social distancing, ya, jaga jarak. Sop saja yang tadinya rapat disuruh renggang. Di situ kita baru sadar bahwa nikmat sekali yang namanya umroh, nikmat sekali yang namanya berhaji, nikmat sekali yang namanya ziarah, nikmat sekali yang namanya berjamaah, nikmat sekali yang namanya berkumpul dan duduk bersama. Jadi rubbama afadaka fi lailil qabdi, ingatakan penderitaan yang menurut kita padahal menurut Allah itu kebaikan buat kita, supaya kita itu bisa merasakan nikmat itu. Waktu sehat kita nyaman benar, makan lama kelincar, apa aja kita hantuk, ya kan? Mau daging, mau ayam, mau iwak karing, apa aja pokoknya ada di hadapan, hantuk berait, dagoi datang penyakit. Baru terasa nikmatnya itu makanan. Di saat makanan itu membludak serba lengkap di hadapannya, dia tidak merasakan penuh syukur ketika memakannya. Namun di saat dia didatangkan penyakit, tidak bisa lagi memakan apa yang biasa ia makan, baru sadar bahwasanya begitu nikmat itu makanan. Hingga menyuap nasi yang sudah dibatasi karena diabetes, dalam hatinya, ya Allah, nasi yang tadinya ulun buang-buang, nasi yang tadinya ulun hambur-hambur, makan gak ada habis, mubazir,
bahkan israf berlebihan. Sekarang udah dibatasi tanpa harus diinginkan untuk dibatasi. Artinya inya kada hendak membatasi, tapi Allah sudah membatasi. Dengan adanya penyakit, akhirnya datanglah kebaikan bagi dirinya. Apa kebaikannya? Faidahnya dia tambah syukur kepada Allah. Dia tambah syukur atas nikmat Allah yang tadinya inya sia-siakan. Atau juga orang itu dihadapkan pasangan yang rewel, pasangan yang ribet lah, apalah bahasa kita Banjar itu, pasangan yang memauki lah. Pokoknya anggap aja nih, lalakian bisi bini pemamaian, penyarikan, apalagi perajuan, lengkap nih, ya kan? Dia rasakan itu sebuah penderitaan. Siapa? Laki-lakinya merasakan itu sebuah penderitaan. Tapi di balik gelapnya penderitaan bersama pasangan yang rewel, ternyata ada faedah. Di antaranya kisah daripada seorang wali di Tarim di Hadramaut, namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Itu Syekh Abdurrahman diangkat menjadi wali kutub. Amalannya sebuting aja yang paling dominan. Kalau yang sembahyang itu jelas saya sudah dilakukan sidin. Yang dominan, yang memicu sidin sampai naik pangkat wali kutub apa? Sabar menghadapi bini cerewet. Oi lagian. Suatu ketika Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini disuruh bininya, yang ujar si bini, tukarkan ini itu gasan makanan kita nih di rumah. Ayo pian, gak ada kegampangan bini jadi komandan. Si Abdurrahman pun berangkat ke pasar. Ternyata sebelum sampai ke pasar, di tengah jalan ada orang fakir miskin kelaparan. Ulun lapar wahai Syekh, ulun kada lebih si duit hendak nukar makanan, tolong ulun lawas kada makan. Nih anak ulun pun kada makan, tolong kami supaya kami bisa makan. Dilihat oleh Syekh, ada duit ini amanah bini, tukarkan iwak, tukarkan nasi, tukarkan pokoknya sembako lah. Tapi di tengah jalan ada orang miskin yang kelaparan. Apa yang beliau lakukan? Beliau kasih uang itu berataan. Ya kan? Beliau kasih uang itu berataan lawan si fakir miskin yang lapar tadi. Singkatnya sini nggak jadi ke pasar. Kenapa? Duit ada lagi. Hanya kepikiran sudah duit diberikan, hanya kepikiran tuh. Astagfirullah. Jangan pun aku boleh ke rumah kadang membawa napa-napa, aku membawa napa-napa aja tak salah sedikit di mamai bini. Apalagi ini kada bawa napa-napa boleh, ya kan? Dipesani nunggar sembako, malah kada bawa napa-napa, bawa tangan kosong, nyata sudah aku nih kiamat di rumah. Apa yang dilakukan Syekh Abdurrahman? Udah aku berangkat aja lo, menenangkan diri, naik ke puncak, naik ke gunung. Di gunung itu Sidin menemui dua orang yang sedang uzlah, sedang asyik menjalani jalan khalwatnya. Duduk termenung Syekh Abdurrahman melihat akan yang berdua yang asik bermunajah kepada Allah sambil merenungi diri, kayak apa aku nih lah boleh cagaran bakalan di mama hipi ini. Sudah aku di sini aja sambil membaca apa yang bisa dibaca sidin di atas gunung itu, doa-doa, wiritan, Quran yang biasa sidin baca. Sampai tiba-tiba mendengar ucapan dua orang yang uzlah tadi, ya Allah, dengan berkat
walimu yang bernama Abdurrahman Bajalhaban, kabulkanlah segala hajat kami. Takajud si Abdurrahman Bajalhaban nih, kenapa orang ini bertawassul lawan aku? Tahu di mana lawan aku? Singkatnya si Abdurrahman berucap, wahai Syekh, wahai Tuan, pian di sini masya Allah bermunajah kepada Allah, tentunya doa pian dikabulkan. Tolong pang doakan aku nih bisi bini pangarasan, bisi bini cerewet, bisi bini ribet, bisi bini pemamaian, bisi bini camuh pokoknya dah. Diungkapkan oleh Sidin, ujar si dua orang wali ini yang duduk uzlah di atas gunung. Yuk kita berdoa sama-sama, kita bertawassul lawan Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Takajud pulang, hadang dulu. Abdurrahman Bajalhaban itu aku. Ujar dua orang wali, bujur kah pian? Enggih. Ujar yang dua orang uzlah tadi, kalau bujur pian, nah yang namanya apa nama bahasa ulam pun tiba tuh. Kehendak hati itu hendak batamu. Ternyata Allah pertemukan kepada Syekh Abdurrahman Bajalhaban tanpa harus turun gunung. Syekh Abdurrahman Bajalhabannya naik ke atas. Nah sekaranglah kesempatan bagi kami, minta doakan lawan pian. Nah tabalik kami Syekh Abdurrahman Bajalhaban, aku datang di sini hendak meninggalkan atau menenangkan diriku daripada masalahku di rumah. Ikam minta doakan lawan aku yang bisi masalah di rumah. Salah ikam. Ujar dua orang yang uzlah, kada salah. Kami tahu yang namanya pian Syekh Abdurrahman Bajalhaban adalah orang yang diangkat oleh Allah, wali kutub umat dia Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Kada mungkin. Ayo aja, ujar dua orang uzlah, didoakan kami. Akhirnya saling doa mendoakan. Singkat cerita turunlah Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Bulik, setelah bulik batamu lawan bini, yang biasanya bininya merangut ampih merangut, yang biasanya bininya pemamaian ampih pemamaian. Akhirnya Syekh Abdurrahman, ku jujur, saatnya lah aku ingin cerita bahwasanya aku lakukan semua ini dari awal kita nikah sampai saat ini. Ribetnya aku, cerewetnya aku, marahnya aku adalah perintah untuk mengujimu. Ayo bininya wali juga. Bini kita kada tahu mau lagi lah. Bininya wali juga sekalinya. Dan sampailah tibanya aku membuka apa yang sudah harus dibuka, bahwa engkau wahai suamiku diangkat menjadi wali kutub karena sudah sanggup menjalani ujian yang telah diberikan oleh Allah melewati perantaraku. Masya Allah, sekalinya si bininya cerewet tuh sebagai ujian buat Syekh Abdurrahman Bajalhaban untuk mencapai makom wali kutub. Jadi bapak lalakian mun bisi bini cerewet pian sabar, insyaallah pian jadi wali kutub. Kada tahu bang bini pian lagi lah. Oi lakian. Tapi bang bininya Syekh Abdurrahman Bajalhaban wali juga. Bamamai lawan laki, cerewet lawan laki, pakai ilmu, wali tadi kisahnya kan. Mun dihadapakan bini cerewet kada belampu juga napang jadi wali. Tapi mun lakinya sabar, lakinya diangkat derajatnya semakin tinggi. Mun bininya sengaja melakukan kegaduhan di dalam rumah tangga tanpa berdasarkan ilmu, tanpa berdasarkan syariat, maka bukannya si bininya jadi wali, bisa jadi bininya jadi waluh. Naudzubillahi min dzalik. Jadi pernah pian ditanyakan masalah ini kepada guru mulia, kalau sumpama begitu wahai guru mulia, bebinian akan menjadikan dalil untuk menjadikan suaminya sebagai wali dengan cara demikian.
Ya, kalau bininya sesuai dengan syariat, dia jalankan sembahyangnya, dia jaga kehormatan dirinya, dia puasa Ramadannya dia jaga, habis itu dia taat kepada suaminya, tapi dia punya karakter sifat seperti itu, maka suaminya sabar, si suaminya dapat pangkat wali, si bininya pun mendapatkan pangkat wali. Allahu a'lam bissawab. Intinya apa? Kepahitan adalah ujian untuk menaikkan. Kepahitan adalah ujian untuk menyembuhkan. Terkadang kita nih harus disembuhkan dengan cara penderitaan, dengan cara yang tidak kita senangi. Contoh lagi, orang yang miskin, hidupnya mulai lagi halus, terlahir dari keturunan miskin sampai akhirnya dia itu ditempa, digembleng dengan kemiskinannya, lalu dia sungguh-sungguh untuk mengejar kesuksesannya, oleh sebab dia katakan cukup sudah, kita akhiri kemiskinan ini. Dengan cara apa? Dengan cara bersungguh-sungguh. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja keras. Ujarnya, terbangkitlah semangatnya untuk mendapatkan semua yang belum inya dapatkan. Dapat itu, ya kan? Sugih inya pun akan menghargai apa yang inya dapat. Oleh sebab apa? Sebelumnya inya sudah merasakan betapa sulitnya hidup, betapa deritanya hidup, dan secara umumnya orang yang hidup awalnya sakit lalu akhirnya nyaman itu lebih terarah dalam penggunaan dibandingkan orang yang mulai halus sugih sampai ke tuha sugih, kada semuanya pang lah, tapi kebanyakan karena dimanjakan fasilitas, dimanjakan kekayaan, dimanjakan kesugihan, tidak ada pendidikan yang namanya disiplin dalam memanage keuangan, akhirnya dia hambur-hamburkan itu uang, dia royalkan itu uang, dia habiskan itu uang. Untuk apa? Untuk hanya memuaskan atau mendapatkan kenikmatan sesaat. Inya pikir, tenang aja, duit masih banyak. Mulai halus, inya sudah kada pernah digembleng dengan penderitaan, merasa nyaman terus. Dagoi umpama miskin, ya kan? Dagoi umpama habis hartanya, dagoi umpama usahanya bangkrut, naudzubillah, kada ada pang yang menghendaki. Tapi kalau sudah Allah menghendaki, akhirnya dia baru tahu, begini sulitnya orang di luar sana mencari duit. Aku dapat duit nyaman, malah aku hambur-hamburkan. Aku berisi duit banyak, malah kada diarahkan. Sadar inya dengan kejadian itu, dengan gelap malam penderitaan yang diterimanya, lalu akhirnya inya mendapatkan jalan untuk mendapatkan nikmat syukur atau mendapatkan makom syukur. Itu adalah kebaikan dan faidah buat dirinya. Ya Allah. Jadi ujar sidin lagi, malam tastafidhu. Ujar siapa? Imam Ibnu Athaillah. Malam tastafidhu fi isyraqi naharil basat, yaitu orang yang mendapatkan faidah di gelapnya malam penderitaan tadi, itu tidak didapatkannya di saat terangnya siang kebahagiaan, siang kenikmatan. Jadi orang tadi diberikan penderitaan karena inya kada mendapatkan
kebahagiaan di siang hari. Itu malam atau siang itu padahal perumpamaan bahasa Imam Ibnu Athaillah lebih mudahnya kayak ini. Orang ini kadang mendapatkan kenikmatan hakiki sebelum datangnya penderitaan. Nah seperti itu. Dia tidak mendapatkan kenikmatan hakiki di jalan kebahagiaan, di jalan berlimpahnya kenikmatan. Artinya orang itu munnya dibari sugih langsung kada bisa mendudukan kesugihannya di makom syukur. Lalu Allah hadirkan dulu kehidupan yang penuh derita supaya kelak nanti ketika diberikan kesugihan dia sanggup untuk mensyukurinya. Dia sanggup untuk mendudukan kesugihannya itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Karena kamu tidak mengetahui di jalan yang mana kamu itu terlebih baik dan di jalan mana kamu itu bisa mendapatkan manfaat. Maka jangan sekali-kali kamu menyalahkan jalan penderitaanmu, karena di balik jalan penderitaanmu Allah datangkan kebaikan buatmu. Nah begitulah bahasanya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dirasa oleh dirinya itu kada baik, iyakah? Dirasa oleh diri kamu itu kada baik, artinya sesuatu itu kada baik buatmu, tapi buat Allah untukmu itu adalah kebaikan buatmu. Terkadang yang menurut kita itu kada baik kita benci, itu malah yang baik buat kita. Dan terkadang apa yang kamu cintai, antuhibbu syai'an wa asa antuhibbu syai'an, kamu cinta akan sesuatu yang mana sesuatu itu kamu rasa adalah baik buatmu, tapi wahwa syarrul lakum, tapi menurut Allah itu adalah jelek buatmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah jualah yang mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Wallahu ya'lam, Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kamu kada mengetahui hakikat dari kehidupan. Kita rasa ini baik menurut kita, belum tentu menurut Allah itu baik buat kita. Kita rasa ini kada baik menurut kita, tapi belum tentu menurut Allah itu kada baik buat kita. Jadi apa yang kita rasa itu kada baik, bisa jadi itu baik buat kita, itu menurut Allah. Bisa jadi ini yang baik menurut kita, perasa kita nih baik menurut kita, tapi menurut Allah itu kada baik buat kita. Itu sudah Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Kadang rasa ini baik menurut kita, padahal belum tentu itu baik menurut Allah. Ya Allah, kita kadang melirik orang punya pangkat, ujar kita mah nyamannya sidin itulah punya jabatan, saka hendak sidin hendak menuduhi ini itu nyaman, tinggal tanda tangan selesai masalah. Pejabat, presiden masalah, kita menilik makom orang itu, lalu dalam hati kita, jaka aku jadi sidin. Nah, munnya jaka aku jadi sidin, kita rasa jadi sidin itu baik menurut kita, belum tentu menurut Allah itu baik untuk kita. Nyamannya lah jadi tuan guru, sidin santai-santai, maajar boleh, selain sidin maajar dapat pahala, habis itu boleh dapat hadiah, belum lagi dihormati. Aku tinggalkan aja sudah gawian ini, aku tinggalkan aja sudah usaha ini, udah aku duduk kayak tuan guru aja sudah. Lalu akhirnya berubah penampilan, pakai gamis, belajar ada pulang lah. Besok itu pulang
duduk langsung meninggalkan gawian yang sudah ditetapkan oleh Allah pada dirinya karena memang kepiawaiannya, keahliannya di bidang itu, tapi keahlian dan kepiawaiannya ditinggalkannya hanya karena menilik orang yang berada di maqam tajrid. Dia tinggalkan maqam asbabnya. Akhirnya apa yang terjadi? Gawiannya hancur, duduknya di maqam itunya kada sanggup. Duduk di makam tu kada sanggup. Kenapa kada sanggupnya? Pas apa yang inya lihat tadi kada inya dapatkan. Mah, kada ya aku dapat kayak sidin. Bukannya aku nyaman, malah tambah sakit. Tapi kirakan pulang duit kayak pemakan. Di rumah pulang bawa mai. Ya kah? Si anak pulang minta ini itu, biasanya ada nih duit, kena gawian jalan aja, di gawian kada jalan. Lalu akhirnya berucap, bah salah jalanku ini, bah kada pas jalanku ini. Artinya apa Bapak Ibu? Allah kalau sudah menetapkan kita di maqam asbab, jangan sekali-kali menilik di maqam tajrid. Begitu juga orang yang sudah berada di maqam tajrid, masing-masing sudah Allah tempatkan kita itu di makom yang sesuai menurut Allah, bukan sesuai menurut kita. Ini ujar Allah pas ikam berada di makom tajrid. Ternyata sidin menilik bos batu bara masalah. Mana lah jadi bos batu bara. Sugih, bisi duit banyak, rumah gono-gono. Jadi guru tadi berucap, aku ampih aja dah mengajar, aku berbisnis saja. Tinggalkan sidin majelis taklim, tinggalkan sidin pondok pesantren. Habis kacau pondok pesantren, umat kacau ditinggalkan, sibuk di dalam bisnis, gagal pulang bisnisnya. Napa kabar? Kada mukim, arti mukim itu kada istiqomah di jalan yang sudah ditetapkan Allah. Pian ditetapkan jadi pedagang, jadilah pedagang yang bisa mencapai maqam wali dengan berdagang yang adil, yang jujur. Pian jadi pejabat, silahkan jadi pejabat, tapi jadilah pejabat yang jujur. Imamun adil itu adalah disebutkan dalam hadis Nabi, mendapatkan naungan daripada naungan Allah. Jadi ada 3 yang mendapatkan naungan daripada naungan Allah. Dalam hadis lain ada yang 7. Ini yang ambil dalam kitab Jawharul Mauhub, wa Mulabihatul Qulub, atau dalam kitab Tangkihul Qaul, atau dalam kitab Lubabul Hadis. Ada 3 disebutkan yang dinaungi oleh Allah. Ketika di hari itu kada ada naungan kecuali naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah. 3 orang ini disebutkan dalam hadis Nabi. Pertama adalah imamun adilun, yaitu imam yang adil. Pejabat yang adil itu mendapatkan posisi yang mulia, dinaungi oleh Allah. Kayak apa pian tuh munnya berjalan mulai rumah dipayungi orang, iya kah? Masya Allah. Yauma la zilla illa zilluh, di hari di mana di padang mahsyar tuh kada ada naungan, kada ada payung kecuali payungnya Allah. Orang ini mendapatkan tempat khusus dipayungi oleh Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, yaitu imam yang adil. Yang kedua adalah wa muadzinun, yaitu orang yang senantiasa azan. Nah, ini yang azan nih, Masya Allah. Dia azan, mengumandangkan azan itu dengan ikhlas, tanpa mengharap pemberian. Tapi mun diberi jangan ditolak, tapi mengharap jangan. Namun mengharap ini bisa tati harap. Intinya itu aja, hidup tuh jangan mengharap diberi orang, alhamdulillah. Mun kada-kada cuman yang jadi masalah nih kadang kita kada tahu diri, kita yang tugasnya memberi, munnya kada menjulung, kita yang tanggung jawab. Yang diberi tugasnya jangan mengharap. Nah, intinya itu. Mun yang diberi di mengharap, ya akhirnya pas kada diberi tati harap. Tati harap. Allah. Ulun dulu pernah dihadapkan satu majelis, ya satu majelis, bocap ulun ustad, kita ampih jagin majelis. Kenapa julun? Dana kada masuk lagi ya. Dana kada masuk lagi ya. Julun majelis ini kerja dana kah? Ayo pian jangan mikirkan ulun, jangan mikirkan macam-macam, jalan aja majelis. Kalau semikiran itu, ulun yakin mun kada ada rezeki ulun di sini, di luar Allah bagi.
Kayak itu dia hidup simple. Mun di sini kada dapat rezeki, di luar Allah ganti. Allah kada bakalan menyia-nyiakan kita dalam kebaikan. Kada bakal. Sebagaimana yang disampaikan atau diwasiati oleh almarhum Abuya. Waktu kami membina sebuah TPA. Kan maklum nih guru TPA paham aja pian. Guru Abdullah tahu nih kisahnya lah. Berapa ada gaji TPA tuh? Bubuhan gurunya nih, ya kan? Apa jawab Abuya pada saat guru-guru TK ini konsultasi dengan Sidin? Jawab Sidin, jangan berharap di situ ikam. Mun ikam berharap di situ sih itu jika mendapat. Baik berharap di luar sana Allah bisa aja memberi yang lebih baik daripada ini. Jalan aja ikam mengajar, dapat alhamdulillah kada-kada ai. Karena tujuan mengajar bukan hendak ngitu. Mun ikam hendak sugih jangan mengajar, begawi sana aja Buya. Bujur kada. Mun hendak sugih jangan mengajar, jangan jadi guru. Begawi sana jadi pedagang di sini. Iya kan? Memang resikonya sudah jadi tuan guru. Mau diberi alhamdulillah, mau kada-kada. Harus bisa menundukkan hati. Mun kada kaya itu, mun gurunya kada ikhlas, haro yang disampaikan kada manfaat. Karena syaratnya ilmu itu bisa manfaat, yang menyampaikan harus ikhlas. Dan kita sama-sama masih belajar ikhlas. Bukan lumadahkan sudah ikhlas lah, kita sama-sama belajar ikhlas. Mudah-mudahan dengan ikhlas itu amalan kita ini tambah berkualitas. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Nah, sampai mana tadi lah? Jadi tak kasih tuh kisahnya nih. Sampai mana tadi? Si Abdurrahman Bajal Haban sudah habis deh kisahnya lah. Sampai mana tadi? Oh, azan yang dinaungi bujur. Okay. Yang ketiga, yang dinaungi oleh Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah orang yang jujur di dalam berdagang. At-tajirus saduq. At-tajirus saduq, berdagang yang jujur. Munnya pian jadi pedagang yang jujur, maka pian mendapatkan titel wali di dalam dagangan pian yang jujur itu. Jadi mun hendak jadi wali, kada harus kayak ustadz. Pian punya profesi pedagang, bisa dengan dagangan pian tuh pian jadi wali. Kayak apa? Jujur dalam berdagang, tunaikan zakatnya mun sudah sampai, iya kah? Berbagi dengan apa yang pian punya, jadi wali pian. Masya Allah. Dulu ada seorang ulama dari Singkiti, lu lupa nama Sidin. Sidin ini berdagang aja jadi wali. Tapi berdagangnya ada orang nukar. Dilihat Sidin, nukar itu biasanya kan dalam seminggu tuh orang perlu baras, anggap aja seliter lah. Sidin nukar berapa yulah? Pokoknya cukup sekali makan ya habis untuk sorangan. Sedangkan Sidin tuh tahu, sedangkan orang yang nukar baras ini diketahui Sidin bisa anak 4. Ya Sidin nukar baras ini nih gak senapa, cukup sorangan gini, untung-untung juga nih. Nukar sedikit aja ada duit situ. Habis itu di sini nih alhamdulillah baras sudah turun harga. Dibahasakan Sidin dengan bahasa yang tidak merendahkan orang tadi. Nih baras turun harganya, duit pian situ, oh nih dapat selitar, julung sini, padahal kada. Sidin menjulung itu dengan harga yang minus, harga yang membuat Sidin rugi lah dalam berjualan untuk membahagiakan orang yang kada bisi duit. Bis itu pulang Sidin berdagang dengan orang yang mampu jujur. Jujurnya artinya sesuai dengan apa yang sudah menjadi pasaran lah, menjadi pasaran. Habis itu jual barasnya kada jualan tuh timbangan ya, takarannya kada miring ya. Jujur pokoknya, malah ditambahin, dijubungakan Sidin, dilebihi Sidin, takarannya lebih Sidin. Lebih itu kada bapak Sidin, aku takutan mun kurang lebih kada bapak, hingga munnya nuka baras orang dilebihi Sidin. Itu amalan Sidin, wali diangkat oleh Allah jadi wali. Masya Allah. Tukang sasapu pulang di masjid, diangkat oleh Allah jadi wali siapa? Ummu Mihjan. Ini terkenal ceritanya Ummu Mihjan di zaman Nabi, gawiannya tukang sapu masjid aja. Meninggal malam hari, Rasul sedang guring. Pada besok harinya Rasul mencari mana Ummu Mihjan, dijawab oleh sahabat,
tadi malam meninggal dan tadi malam juga kami laksanakan prosesi jenazahnya dan kami makamkan tadi malam juga di Baqi'. Ujar Rasulullah, kenapa kada dibangunakan nako? Kalinya ada salah satu sahabat mengatakan, bagaimana lu bisa bangunkan pian ya Rasul, kalau pian tertidur pulas lagian juga mau menghijan kan tukang sapu aja. Wah, itu bahasanya lah yang kada sengaja sahabat itu mengatakan seperti itu. Lalu Rasulullah berdiri, dalluni ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburnya, antarkan ku wahai ini juga ke kuburnya. Diantar oleh para sahabat, langsung Rasulullah melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan Ummu Mihjan. Ini dalil boleh sembahyang jenazah di atas kuburan. Munnya kada sempat lagi kita sembahyang jenazah sebelum dikebumikan, kada sempat nih kita, lalu kita hendak melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan, boleh. Dan ini pernah dilakukan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ketika guru mulia Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa meninggal dunia. Sidin kada sempat hadir di dalam prosesi jenazahnya, hanya melaksanakan sholat gaib dulu di mana di Darul Mustafa. Lalu ada waktu Evan Sidin bisa datang ke Jakarta, itu sudah 40 hari kah kalau tidak salah. Sidin ziarah ke makam Habib Munzir, dan di atas makam Habib Munzir, bukan di atas pusaranya Bang, artinya di muka makam Habib Munzir, Sidin melaksanakan sholat jenazah diiringi dengan beberapa habaib murid Sidin yang mengumpati Sidin. Ini dalil bahwasanya boleh sembahyang jenazah. Munnya kada sawat lagi lah, mun sawat jangan sembahyang di atas kuburan. Ini kada sawat lagi, kada memungkinkan, dan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang meninggal itu. Di antaranya Rasulullah tadi melaksanakan sembahyang jenazah karena menghormati Ummu Mihjan yang mendapatkan kemuliaan atas dasar khidmahnya menyapui Masjid Nabawi. Selama Ummu Mihjan itu hidup, Masjid Nabawi itu kada ada lalu sedikit pun rigat. Pokoknya Rasulullah ingat benar orangnya, ini yang tukang sapu. Ummu Mihjan ini orangnya tuha buai, hirang latat, ya kah? Miskin papa, ya, tidak dipandang, pokoknya dianggap orang biasa. Tapi Rasulullah hendak menampakkan kemuliaan Ummu Mihjan sehingga mengatakan kepada Ummu Mihjan di dalam dialognya antara Rasul kepada beliau di alam lain, dimensi lain, dan Rasul diberikan jalan untuk bisa dialog seperti itu. Nabi kita Muhammad, ya Allah, ujar Nabi kita Muhammad bertanya kepada Ummu Mihjan, ayul a'mal wajadti afdal, amalan apa yang kamu dapatkan sedemikian afdalnya, sedemikian mulianya, sedemikian utamanya. Singkatnya Rasul mendoakan. Setelah berdoa dengan dialog tadi, Ummu Mihjan pun menyampaikan jawabannya. Sahabat bertanya, lalu sahabat diberitahukan oleh Nabi, wahai sahabatku, kata Nabi, amalan yang mendapatkan yang Ummu Mihjan mendapatkan kedudukan seperti ini adalah ikhlasnya khidmah di masjid tukang sapu. Dan aku berdoa kepada Allah dengan kemuliaannya tadi, orang di sekeliling kuburnya tidak mendapatkan siksa. Oleh kemuliaan Ummu Mihjan, tetangga-tetangganya kuburannya itu kada mendapatkan siksa sampai kiamat. Bayangkan ya, itu bertetangga di kuburan dengan orang mulia, kita dapat kemuliaan loh. Makanya berusaha kita tuh mencari kuburan, itu rumah masa depan kita, tak kumpul lawan orang baik, jangan sembarangan. Mun ya pian tatatai itu lawan bobohan sebelah. Kita nih alhamdulillah selamat dari sisa kubur, tatap kita kada nyaman. Kenapa? Dihiga bepukulan. Ayo pian tuh hendak nyaman menikmati masa kuburan, dihiga bepukulan, tuak, diga sini pulang baapian, tuak, kuciakan, aduh tolong, aduh, kada tenang pian. Ya Allah. Jadi usahakan berdampingan lawan orang baik. Makanya kan kita kalau ke Mekah ada kuburan khusus, ada kuburan umum kan. Ada Jannatul Ma'la, ada Jannatul Baqi', Baqi'ul Gharqad, ada Syubaikah, ya kan. Nah, jadi orang menginginkan untuk berkubur di tempat orang-orang yang mulia, berharap mendapatkan limpahan daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di antara dalilnya tadi, Ummu Mihjan dengan kemuliaannya dapat menjadi sebab terangkatnya siksa kubur orang-orang yang di sekitarnya. Masya Allah.
Jadi Bapak Ibu, jangan pernah pian memprotes apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jalankan aja sesuai syariat, maka dengan profesi pian, dengan tugas pian itu bisa mencapai maqam wali. Catatannya, jalankan sesuai syariat. Mau jadi apa saja, kalau itu tidak melanggar syariat Allah, pian jalankan sesuai syariat Allah, pian jalankan dengan baik, maka pian akan mendapatkan kebaikan dari profesi pian. Jangan pernah menghiri apa yang dimiliki orang lain. Karena kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladaik. Yang tidak menjadi bagianmu itu tidak akan sampai kepadamu. Yang sudah menjadi bagianmu itu pasti sampai kepadamu. Kayak apa aja kita tuh bekakat hendak mendapatkan bagian yang bukan bagian kita, kada bakal kita mendapatkannya. Sebuting aja supaya nyaman, jalankan bagian kita saat ini dengan baik, maka kita akan mendapatkan maqam yang mulia di sisi Allah. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, selamat dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi bisirril Fatihah.